Untuk mengawali pembahasan kita lebih lanjut, maka saya akan mengajak teman-teman pria untuk bagaimana mendengarkan pembahasan ini yang telah saya paparkan. Bagaimana memahami wanita dan realitanya. Sebuah pertanyaan yang mengawali pembahasan ini, apa yang diinginkan wanita? Itulah pertanyaan kuno yang terus-menerus menghantui pikiran pria. Mungkin saja ada sebagian pria berasumsi bahwa wanita ingin bercinta 3 kali dalam sehari, atau keinginan mereka memiliki anak lebih dari 1, kemudian memiliki mobil mewah, atau keinginan yang terakhir, yaitu mereka ingin selalu diperhatikan dan diprioritaskan. Lalu kemudian ketika keinginan itu terpenuhi, mereka menginginkan sesuatu hal yang lain lagi. Maka akan lebih masuk akal jika kita menyimpulkan bahwa wanita secara tersier tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Kemudian jika jawaban yang tepat diminta, tentunya wanita ingin diwanitakan, atau mereka merasa wanita. Wanita pada umumnya tidak mempercaya diri mereka sendiri. Mereka tidak mengenal keutamaan menjadi feminim dengan segala kelembutan mereka yang mempesona dan anggun. Maka olehnya seorang pria maskulin perlu untuk membangun rasa kepercayaan diri. Rasa percaya diri inilah untuk bagaimana dengan cara menjadi tidak emosional, tetap dalam kerangka maskulin, untuk menjadi penyeimbang sikap wanita yang impulsif, bertindak atas dorongan hati tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Kemudian tidak terlalu ikut campur dengan urusan mereka atau hal-hal kecil yang mereka kerjakan. Satu hal yang perlu Anda ketahui pula bahwa wanita tidak menginginkan pria lemah dan penurut, ataupun pria feminim yang lembut. Wanita ingin menemukan jati dirinya di dalam aura feminim sejati. Karena itu, Anda perlu menjadi pria yang memiliki bingkai maskulin. Karena hanya pria maskulin yang bisa membuat wanita merasa feminim. Itulah rahasianya. Maka bagaimana kita sebagai pria untuk bagaimana memahami wanita secara lebih mendalam? Hindarilah sikap feminim yang terbentuk dari perspektif masyarakat. Dalam hal ini masyarakat modern atau lingkungan yang dibangun di atas sentimen perempuan. Ketahui pula bahwa pria yang memiliki suara keras, arogan, berotot kekar dan terlihat garang tidak cukup diartikan sebagai pria maskulin. Pria dengan bingkai maskulin dibentuk dari pengendalan ego dan emosi. Kemudian kekuatan fisik dan mental yang menghasilkan kepercayaan diri yang tinggi. Ada alasan mengapa pria menjadi feminim yang harus Anda hindari, yaitu mereka mendahulukan ego. Pria egois cenderung feminim, tidak menerima diri sendiri. Tidak menerima sendiri adalah sikap yang tidak mempercaya diri sendiri. Seorang tidak bisa mempercaya diri sendiri tidak akan menghasilkan rasa hormat. Mereka kaku dan tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Banyak berbicara omong kosong. Anda akan menemui banyak pria yang berbicara omong kosong di tengah masyarakat modern. Dewasa ini, mereka tidak mengucapkan pikiran. Mereka menggunakan otak hanya untuk mengesankan orang lain dari setiap ucapan mereka, yang bahkan tidak mengungkapkan apa-apa, lebih banyak memancing lelucon dan penghinaan daripada gagasan. Inilah perbedaan antara pria feminim dan pria maskulin. Mereka lemah dan menyalahkan orang lain. Pria lemah adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab, mudah dipengaruhi, dan tidak bisa mengambil langkah untuk hidup yang harus dijalani. Mudah tersinggung dan emosional. Tidak ada sifat yang lebih buruk, bahkan sifat yang sebenarnya adalah kejahatan. Sifat mudah tersinggung menunjukkan bahwa seorang itu menyimpan kebohongan. Dan jika dia tersinggung karena kebenaran,
artinya ada yang salah dari cara dia memandang dunia. Sifat ini pula yang menjadi cerminan pria feminim. Dia tidak mampu menghormati diri sendiri dan orang lain. Mereka senang tenggelam dan rasa malu untuk mengekspresikan kehendak bebas. Pria feminim membiarkan orang lain dan temannya tidak menghormatinya, tidak mampu mengendalikan dorongan seksual. Inilah sifat yang sangat menjijikan di mata wanita dan sifat yang lebih buruk yang ada pada pria feminim, yaitu tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya. Pahamilah, tidak ada pria yang lebih feminim dari yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksual. Lebih suka masturbasi daripada tidur dengan wanita. Tidak memiliki banyak pengetahuan yang menyebabkan rasa takut, penurut dan patuh. Tidak suka berolahraga dan mengangkat beban, pemalas, kecanduan perhatian. Kecanduan perhatian benar-benar sifat yang buruk di tengah masyarakat, khususnya pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sifat ini pula yang membuat pria terlihat feminim. Beberapa sikap pria feminim di atas yang telah saya paparkan tadi harus Anda hindari untuk membentuk bingkai maskulin yang sejati, karena kelemahan-kelemahan tersebut akan menghalangi pria untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang diinginkan wanita. Pembahasan yang lebih mendalam yaitu untuk mengetahui bagaimana realitas dari beberapa tindakan wanita yang harus Anda ketahui untuk menguatkan mental erotis Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah wanita tidak berpikir kritis. Wanita adalah makhluk yang sulit menerima kebenaran dan mereka bukanlah orang yang berpikir mandiri. Mentalitas itu terwujud sepanjang masa peradaban, di mana wanita akan menyesuaikan diri dengan situasi apapun sesuai dengan lingkungan dan budaya yang melekat pada diri mereka. Sikap tidak berpikir kritis tersebut bertujuan untuk menghindari pengasingan, penghakiman ataupun kebencian orang lain yang memiliki perbedaan pandangan tentang mereka. Tentu kita tahu bahwa selama berabad-abad pengkondisian itu menjadi kebiasaan dalam cara mereka mengambil keputusan. Jadi wanita tidak berpikir apakah cara itu benar, tapi apakah kebenaran saya ini dapat diterima. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di dalam pemikiran seorang wanita. Kemudian lain yang perlu dicermati, Anda akan melihat seorang gadis akan mulai menjalin hubungan dengan seorang pria. Dan sebelum Anda menyadarinya, dia memiliki semua pandangan politik yang sama, hobi atau juga bahasa gaul dengan pasangannya. Pahami di sini bahwa hal itu terjadi karena wanita mengikuti tren, sikap politik dan norma sosial yang paling populer. Pengetahuan ini juga yang akan membuat Anda mengetahui mengapa wanita kehilangan rasa hormat. Wanita menyukai pria yang memiliki sudut pandang yang sama, yaitu sudut pandang yang sama dengannya. Sedangkan rasa suka tidak selalu menumbuhkan rasa hormat, karena wanita mengadopsi persepsinya sendiri tentang dirinya. Dengan sebab itu pula, wanita tidak akan meniduri pria yang dia tidak hormati. Inilah perbedaan jauh dari rasa suka dan rasa hormat. Jadi jika Anda tidak menghargai diri sendiri, dia tidak akan menghormati Anda. Jika Anda tidak mempercayai diri Anda sendiri, dia tidak akan mempercayai Anda. Karena wanita akan melihat Anda persis sama seperti Anda memandang diri Anda sendiri. Fahamilah di situ. Dan selanjutnya itu wanita pengamat yang teliti. Wanita adalah makhluk yang sangat jeli, yang memahami bahasa tubuh, nada suara, dan gerakan mata. Mereka secara sadar akan membaca tanda-tanda itu untuk menentukan tingkat kepercayaan dan pengalaman Anda dengan wanita lain. Inilah mengapa pria sombong dan angkuh mendapatkan banyak wanita.
Wanita akan mempertimbangkan apakah kesombongan pria itu muncul dari rasa aman ataukah kesombongan itu tumbuh karena memang pria itu pantas menyombongkan diri. Sebaliknya, wanita hanya akan mulai mengadopsi persepsi dia memiliki tentang dirinya sendiri dan melihatnya dalam sudut pandang yang sama tanpa pertanyaan. Jadi jangan pernah berbicara tentang negatif tentang diri Anda ataupun bagaimana kamu harus memberitahu kekurangan Anda, menunjukkan kelemahan Anda. Karena jika Anda melakukannya, Anda mendapatkan pikiran wanita untuk melihat Anda dalam aspek negatif yang telah Anda tunjukkan. Biarkan pikiran alam bawah sadar wanita menafsirkan kebenaran. Mungkin itu saja yang saya suguhkan. Mudah-mudahan apa yang telah saya suguhkan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, terkhususnya sebagai seorang pria, bagaimana untuk memahami wanita. Sebab ketika Anda gagal dalam memahami wanita, maka Anda akan gagal untuk memahami dunia. Sebab tidak ada jalin hubungan yang paling terpanjang umurnya, yaitu hubungan tentang cinta, yaitu tentang pasangan lawan jenis. Mungkin itu saja, terima kasih.